Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syuatmi Bugis, NIM 0512652227 UPBJJ Buro Maluku. Di sini saya akan membuat simulasi tugas akhir dari hukum peradilan pidana, yaitu tentang pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh Tuan Ayam, dan di sini posisi saya sebagai jaksa penuntut umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Hakim, saya Syuatmi Bugis sebagai jaksa penuntut umum Kejaksaan Bandar Lampung sudah siap. Yang mulia, izinkan saya menyertakan surat dan data lengkap beserta lampirannya. Surat undangan ini dibuat berdasarkan hasil penyelidikan polisi dan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dengan rincian sebagai berikut. Terdakwa dengan identitas sebagai berikut: nama Ayam, umur 23 tahun, alamat Jalan Melati, nomor 45 Bandar Lampung. Dakwaan: terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif alternatif sebagai berikut. Primair, pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, unsur-unsur pembunuhan berencana didukung alat bukti pisau, CCTV, otopsi, serta pengakuan terdakwa. Subsidiar pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa dapat dipidana berdasarkan dakwaan subsidiar. Menguraikan fakta hukum. Korban Bebek 19 ditemukan meninggal 2 Februari 2024 dengan luka tusuk berulang. CCTV menunjukkan terdakwa sebagai orang terakhir bersama korban. Terdakwa membawa pisau dari rumah, unsur rencana nyata. Pasca pembunuhan, terdakwa mengambil matchbook, dompet, dan ponsel korban. Mayat korban dibungkus dengan plastik dan spray untuk menghilangkan bau serta menghambat penyidikan. Motif iri, kebutuhan ekonomi, terinspirasi film Narcos. Dakwaan KUHP 340 terbukti secara kuat secara formil dan material. Jaksa penuntut umum memohon agar majelis menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman pidana setimpal. Eksepsi penasihat hukum terdakwa. Eksepsi keberatan. Bahwa kami selaku penasihat hukum terdakwa Ayam dengan ini mengajukan keberatan sebagai berikut. 1. Dakwaan JPU tidak cermat atau obscur libel. Dakwaan tidak menjelaskan rangkaian waktu rencana pembunuhan secara detail. Tidak dijelaskan kapan niat jahat mens rea terbentuk sebelum tiba di TKP, sehingga unsur dugaan rencana terlebih dahulu belum dijelaskan jelas dan lengkap. 2. Dakwaan prematur karena penerapan pasal terlalu dipaksakan. Jika tindakan dilakukan spontan, maka unsur pasal 340 tidak terpenuhi. Perbedaan antara pasal 338 dan 340 harus dibuktikan secara ketat. Tidak cukup asumsi bahwa membawa pisau sama dengan niat membunuh terencana. 3. Barang bukti tidak seluruhnya relevan. Parfum dan pengawet belum dibuktikan dipakai sebagai alat penghilangan jejak. Tidak semua barang bukti memiliki nilai pembuktian pasal 340.
petitum eksepsi. Maka kami memohon kepada majelis hakim untuk 1. Mengabulkan eksepsi penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum atau tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan pokok perkara dihentikan. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Ayang. Kemudian putusan selah dikeluarkan majelis hakim setelah mendengar dakwaan dan eksepsi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung putusan selah mengadili menimbang bahwa dakwaan JPU telah memenuhi syarat formil pasal 143 ayat 2 KUHP. 2. Uraian perbuatan waktu, tempat, barang bukti, motif, serta alat bukti lengkap, jelas, dan dapat dipahami. 3. Bahwa keberatan penasihat hukum terkait unsur rencana terlebih dahulu telah masuk ranah pembuktian pokok perkara, bukan syarat formil dakwaan. Menetapkan 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan JPU sah dan dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara lebih lanjut. 3. Memerintahkan pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara dengan agenda pembuktian. Putusan selah ini diucapkan dalam sidang terbuka umum. Demikianlah video simulasi. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.